Nggak apa-apa. Halo, perkenalkan saya Andre. Saya lahir di Bandung. Saya keturunan Cina, tapi saya orang Indonesia. Dari kecil sampai sekarang saya selalu dicap sebagai orang Cina. Saya bahkan ke luar negeri pun dianggap sebagai orang Cina, dan orang Cina menganggap saya orang Cina, ketemu saya bisa bicara bahasa Cina. Padahal saya nggak bisa. Karena saya orang Indonesia. Begitu dulu sebentar mengenai perkenalan saya. Saya ada pertanyaan sedikit buat Abah Uci ya Pak. Bah, mungkin kenal saya masih ingat Pak. Jadi tadi Abah Uci bilang bahwa kita harus berada di atas orang-orang yang datang ke Indonesia. Begitu ya? Saya kurang setuju, maaf nih. Sebab menurut saya awal dari satu perpecahan adalah ketika kita merasa bahwa kita lebih dari orang lain. Saya sendiri mengalami bahwa orang luar negeri menganggap bahwa saya ketika ke luar negeri, oh kamu mah orang luar, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Itu membuat satu perpisahan. Di Indonesia pun sama, wah kamu Cina, kamu mah pasti brengsek. Itu pikirannya udah jelek duluan gitulah kasarnya. Justru membuat perpecahan semakin parah kalau menurut saya. Meskipun orang luar negeri tujuannya jelek atau baik, kita jangan pernah, menurut saya Pak ya, maaf kalau salah, jangan pernah memberi satu cap paradigma bahwa mereka itu adalah musuh. Kenapa nggak kita merangkul untuk bekerja sama? Sepertipun di Indonesia, saya orang Indonesia. Saya merasa dari kecil saya dicap, oh Cina, Cina, Cina. Dan maaf ini seperti cerita Bapak, saya agak nyambung nggak apa-apa ya Pak ya. Bahwa ada satu perusahaan, anggap ya Pak ya, yang dipimpin oleh orang keturunan Cina. Mereka berkatakan bahwa, oh ini si perusahaan ini begini. Saya nggak bilang benar atau salah, tapi langsung dicap bahwa karena yang punyanya orang Cina, seluruh orang Cina seperti itu. Ini yang menurut saya jadi apa ya, akar dari satu masalah bahwa mindsetnya orang itu sudah menganggap bahwa orang Cina seperti ini, orang Manado seperti ini, orang Batak seperti ini. Ya orang Arab seperti ini juga sama Pak. Gitu. Nah jadi mungkin yang saya mau ngomong bahwa mindset ini yang harus dirubah ya Abah. Mungkin Abah bisa bantu dalam ini, saya bukan ahlinya Pak. Itu aja mungkin. Oke, selamat siang semuanya. Terutama Abah Uci, kita pernah ngobrol di Facebook, baru kita ketemu tatap muka. Abah Uci, saya mau ucapkan salam dulu. Ong Rahayu. Rahayu. Oke, gini. Nama Kang? Freddy. Freddy. Maaf ya, maaf. Terlalu excited ketemu Kosugi sama... Jadi gini, pengalaman saya, kalau misalnya ngomongin budaya ya, kita bangsa Indonesia ini budayanya betul, saya setuju dengan Abah Uci, kita budaya kini bisa mempengaruhi dunia sebetulnya, tapi ada satu masalah, kita tuh minder, ada mindset minder. Saya pernah sekolah di luar dan saya sering membantu konjen RI untuk soal budaya Pak. Sebetulnya orang-orang bule sana tertarik dengan budaya Indonesia, apapun lah, dari yang paling hanya seni atau sampai spiritualitas gitu Pak. Tapi ketika mereka ingin menggali kepada kita, tertarik, kitanya nggak punya rasa pede untuk misalnya benar-benar antusias mengelola hal itu, padahal mereka semua tertarik. Mungkin yang saya lihat kalau Indonesia itu akan bisa menjadi kekuatan dunia kalau mungkin bisa seperti negara lain bahwa Indonesia jadi pusat spiritualitas dunia Pak. Apa mungkin ada pengelolaan seperti itu? Makasih. Sampurasun.
Saya nggak tahu ya kalau ditinjau dari segi sejarah kapan rasisme itu dimulai seperti itu. Tapi mungkin menurut anggapan saya sementara karena dari pelajaran sekolah, ketika company itu datang mereka sendiri membagi pribumi, non pribumi dan company itu kalau nggak salah. Nah itu karena punya kepentingan karena memang ketika dari Tionghoa bersatu dengan Indonesia membela untuk melawan penjajah itu mereka kalah dan ketika dipisahkan seperti itu akhirnya menjadi terpecah-pecah. Nah masalahnya adalah kita menerima warisan itu terus dihembuskan ke keturunan-keturunan kita bahwa si Cina bahkan si Batak ini kita pernah kan beliin rokok di warung si Batak itu kan kayak udah emang pernah denger kan terus kalau kita nggerutu dasar si Jawa bagaimana juga kita mendengar Nias dengan Madura itu kan itu aneh banget jauh banget bisa berseteru seperti itu. Nah yang saya tanyakan adalah kira-kira mengikis hembusan itu ke keturunan-keturunan kita gimana caranya karena terus terang mungkin kalau yang berpikiran modern itu bisa lah tapi gimana ya kadang-kadang saya juga berpikir gini om saya dulu berpikiran keren tapi ketika dia udah menua kok jadi aneh pikirannya jadi kayak mewarisi mbah-mbahnya yang dulu gitu loh jadi entah gimana itu mungkin apakah ketularan Einstein bahwa suara itu nggak hilang gitu berhembus terus diambil lagi jadi sehingga jadi kita ini terus mewarisi hal-hal yang kurang bagus rasisme seperti itu jadi mudah-mudahan kalau sekarang bisa ya adalah pencerahan bagaimana untuk bisa menghilangkan hembusan-hembusan kurang bagus warisan-warisan yang kurang bagus seperti itu biar kita bisa bersatu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak Hendra. Mungkin bakal langsung dijawab oleh Ko Sugih sama Mbak Uci. Tanggapannya aja kok tenang. Tadi dari Kang Andre perubahan mindset terhadap bagaimana kita merasa lebih superior daripada entah itu pendatang atau misalkan kelompok yang berbeda dengan kita. Itu yang pertama dari Kang Andre. Dari Kang Freddy, bagaimana cara mengatasi minder pada budaya kita sendiri karena ternyata dunia ini sangat sangat tertarik kepada kebudayaan kita dari seni hingga spiritualitas. Dan dari Kang Hendra, bagaimana mengikis mindset yang sudah terpatri sejak lama yang walaupun misalkan kita bisa open minded itu setelah tua kita melupakan yang harusnya seperti apa gitu. Tadi sepertinya Pak Andre superior. Ya kita ngerasa kita harus lebih baik daripada pendatang atau misalkan kelompok kita lebih baik daripada kelompok kita lebih baik daripada kelompok yang lain misalkan karena kita ini pribumi harusnya ke Cina jangan gitu atau seperti apa gitu. Bener kan Ko Andre ya? Kang Andre bener? Iya mindset superioritas terhadap kelompok lain berarti ya? Nah. Karena eksklusivitas tadi mungkin ya? Lebih ke eksklusivitas diri sehingga kita lebih ngerasa superior, ngerasa lebih baik gitu. Yang menjadi akar perpecahan ya? Nah itu. Permasalahannya saya nggak tahu itu karena saya nggak pernah di daerah eksklusivitas superior itu. Ya kalau kata saya orang-orang di sekitar situ ya mereka orang yang aneh ya. Karena bagi saya yang penting adalah membuka diri kepada apapun. Malah saya ada sih beberapa teman ya yang mereka orang berpikir superior, eksklusivitas, merasa dirinya lebih atau apa. Tapi di pergaulan mereka orang malah jadi gak punya temen, gak punya apa-apa ya. Malah ya kesannya bodoh ya mereka orang kayak begitu sih. Ya tapi ya di kehidupan banyak sih orang bodoh kayak begitu. Ya itu mah nasib mereka kali ya. Gitu. Ya, dan cara mengatasi minder pada budaya kita sendiri gimana? Pak Sugih? Kalau ngatasi minder ya belajar terus. Kalau saya mah
Saya jujur saya dari dulu saya memang menggemari belajar apapun saya suka karena saya rasa segala sesuatu itu ilmu. Yang nggak ngerti belajar, ke yang misalnya kamu nggak ngerti ke yang lebih tua ya belajar. Seperti saya sendiri, saya usia udah 44 sekarang. Saya ketika diberitahu ada dunia yang namanya DKV, ada yang dunia namanya digital marketing, ya saya belajar lagi. Ya berarti yang namanya ilmu itu bukan dari yang tua saja, dari yang muda, dari manapun. Yang penting asal kamu minat, belajar. Begitupun soal budaya. Mungkin minder karena pengetahuan kamu sedikit soal di sini mungkin budaya, mungkin dia nggak bisa, dia tahu budaya cara main kecapi, cuman dia cara komunikasinya kurang. Kenapa dia nggak belajar komunikasi supaya dia bisa menyebarkannya lebih baik lagi, gitu kan? Berarti kan ya selama hidup belajar aja terus. Itu yang paling dasar dan paling inti ya. Gitu. Terus tadi dari Kang Hendra katanya bagaimana mengikis mindset yang sudah terpatri sejak lama. Waduh, itu sih kembali lagi ke orangnya. Seperti ya saya sendiri di pergaulan bukan berarti saya gimana ya. Kalau saya mah selalu ya karena saya kayak begini, saya mau bermain dengan kalangan apapun. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang diajak ngomong pun sulit orangnya. Contoh, seperti saya, ini maaf ya, saya mengadakan acara ini pun ada satu teman saya, bro lu ngapain sih bikin acara kayak beginian? Nasionalisme, kebudayaan. Kalau gua mah, kalau ada apa-apa Indonesia ribut, gua mah terbang aja ke Kanada. Dalam hati saya, gak boleh ngomong kasar di sini ya? Oh gak boleh? Hah? Nanti di kita ini kita edit. Kita edit di video, di live. Boleh gak ya? Itulah pokoknya mah. Go titik-titik. Blok pisan itu teh orang teh ya. Iya kan? Lu gak, kadang-kadang dia gak mikir karena dia punya perbuatan. Ya, orang ngecapnya tuh ke situ semua. Padahal ya kalau kita lihat apakah semua orang se-eksklusif dia? Di Indonesia sendiri ya kita maaf ya kita ngomongin yang tadi yang suku Tionghoa, yang miskin, yang gojek, yang segala juga banyak. Tapi mungkin gara-gara perbuatan mereka orang yang sedikit dicapnya stigmanya ini. Padahal kan mereka orang tidak mewakili kita semua yang suku Tionghoa ini loh. Siapa mereka gitu? Mereka orang sedikit tapi seakan-akan mewakili. Kan ini yang namanya kurang ajar ya. Iya, ya mungkin ya segitulah dari saya ya. Ya mungkin kaum mereka orang ya harus dihajar sih. Ya maaf ya, bercanda-canda. Ya, terima kasih Ko Sugi. Yang berikutnya Abah, bagaimana merubah mindset superioritas kita? Tadi ada yang tidak setuju dengan Abah. Terima kasih untuk pertama kalinya mewakili kita yang tidak setuju. Dan yang kedua, Kang Freddy, tadi minder pada budaya kita sendiri di mata dunia itu harusnya seperti apa, dan Kang Hendra mengikis mindset terhadap generasi yang lebih tua. Itu seperti apa, Bah? Yang pertama dari Kang Freddy. Kang Andre. Ya? Kang Andre yang pertama. Kang Andre. Saya paling suka dalam sebuah forum diskusi tidak selalu harus setuju. Kalau setuju semua, wah terame atuh. Bikin aja di koran terus sebar baca semua sama gitu. Dengan adanya ketidaksetujuan ini yang menarik karena masing-masing akan bergerak. Bukan berarti untuk menjadi sebuah ketidaksetujuan, bukan berarti harus menjadi sebuah perdebatan. Tidak, jangan sampai seperti di ruang keagamaan. Terus setuju, serang. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Ketidaksetujuan dalam ruang ilmiah, dalam berpikir logis rasional adalah untuk membangun. Nah, tadi kenapa superioritas itu harus dibangun di bangsa kita? Karena bangsa kita sudah terlalu lama tenggelam. Seperti yang tadi, rasa rendah dirinya, waduh, maaf ya, kalau ketemu orang bule aja, itu seperti anjing ketemu pentungan. Iya. Bahkan mau bangsa kita mengatakan sir. Sir itu gelar.
Sir Alex Ferguson, gelar yang diberikan oleh kerajaan Ratu Inggris. Bangsa kita, halo sir, padahal tukang sapu di itu. Mungkin buruh tukang sampah, dia lagi liburan ke Indonesia. Tapi karena melihat bule, terus halo sir, sir mau diantar sir? Gitu. Aduh, memalukan sekali bangsa kita. Jadi kenapa, maaf, superioritas atau rasa kebanggaan yang lebih tinggi terhadap jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu harus dibangun. Untuk saat ini, karena bangsa kita sudah terlalu lama tertidur menjadi tanda petik bangsa jongos. Kemudian yang kedua, saya sekaligus dirakapkan saja antara Kang Hendra dan Freddy ya. Nah, kuncinya adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Ada 3 yang membuat negeri kita rusak. 1, dunia pendidikan. 2, dunia pendidikan. Dan yang ketiga, dunia pendidikan. Mudah-mudahan menteri yang sekarang rada eling lah. Ya Gojek aja maju, masa ngebangun yang gini, nggak bisa. Jadi betul-betul kita harus mulai mengkritisi dunia pendidikan kita. Kalau dunia pendidikan kita mampu membangun jati diri, harga diri bangsa dan lain sebagainya, semangatnya, tujuan dalam ruang pendidikan tidak melulu hanya persoalan bagaimana dia pandai berhitung, membaca, menulis, bukan, tapi bagaimana memberikan pemahaman, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini tugasnya mereka. Kenapa? Coba saja dihitung. Berapa banyak jam yang digunakan di dalam ruang pendidikan dari anak sejak kecil sampai umur berapa ya nanti? 19 tahun Abah. Itu mahasiswa sampai mahasiswa? Enggak, itu baru masuk ke mahasiswa. Berarti kalau sampai mahasiswa bilang sekitar saja 25, sampai lulus 24, S1. 25. Iya, sampai lulus S1. Perbaiki sistem pendidikan di kita. Kenapa pendidikan di kita selalu saja merujuk kepada pendidikan yang ada di negara lain? Emang nggak boleh? Itu beda. Di sini kalau diperlukan, di Cirebon bangun universitas terasi terbesar di muka bumi. Lahirkan sarjana tarasi. Di Subang punya sumber daya, nanas gitu. Lahirkan sarjana nanas. Kita ini membangun dunia pendidikan tidak sesuai dengan potensi negeri kita. Ya gimana mau tenaga kerjanya mau benar? Ditinggalkan pertanian, ditinggalkan semua sumber daya alam. Harusnya di daerah pesisir ada dibangun sebuah universitas yang melahirkan sarjana garam, sarjana teknologi kelautan, cara membuat perahu, membuat jaring ikan dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Jangan sampai garam saja impor. Ya maklumlah negeri kita kan nggak ada lautnya ya. Siapa yang salah? Jangan nyalain pemerintah. Kita yang salah. Karena kita mau saja dibodohi dan dibelokkan dari potensi negeri ini ke dalam sebuah ruang pendidikan yang tidak berlandas kepada potensi kekayaan alam negeri kita. Maka banyak pengangguran di negeri kita. Tugas kita bersama untuk mengkritisi dunia pendidikan. Betul begitu. Jadi 3 yang salah itu ya. Dunia pendidikan, lembaga pendidikan, dan ruang pendidikan. Udah?